Berlatar di sebuah rumah, kisah film ini akan berfokus dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang mengundang salah satu paranormal perempuan dan mempunyai indera keenam atau bisa kita sebut sebagai indigo. Dia bernama Mbak Sekar. Ini parasnya, di mana tujuan mereka memanggil Mbak Sekar di sini ingin menyuruh memeriksa anak gadisnya yang beberapa hari ini sering berbicara sendiri. Kita coba gimana? Oke, aku cari tuh. Tante, Dari sinilah Mbak Sekar pun semakin yakin kalau dari tingkah laku Zora ini sepertinya bukan anak manusia biasa, atau lebih tepatnya anak yang memiliki IQ di atas rata-rata dan mempunyai kelebihan bisa melihat makhluk halus serta bisa berkomunikasi dengannya. Iya, Zora pun ditarik oleh makhluk halus tubuhnya dan mengakibatkan kepanikan terhadap kedua orang tuanya. Bahkan kejadian tersebut, Zora mengalami luka ringan di bagian perutnya akibat si hantu telah mencakarnya. Tak mau melihat anak satu-satunya terus-terusan seperti ini, Wisnu sebagai bapak pun menyuruh dan memohon kepada Mbak Sekar agar tutup saja mata batin anaknya tersebut. Satu tahun kemudian kita pun akan kembali ke Zora yang sudah beranjak dewasa, di mana pada saat itu ia sedang menyuapin adiknya bernama Elma. Ini rerainya, tak hanya menyuapin saja, Zora juga mendengarkan curhatan si Elma soal dirinya yang beberapa hari ini sering melihat makhluk tak kasat mata, persis sama yang dialami oleh Zora waktu kecil. Setelah itu, kita beneran kecelakaan. Mari saya perkenalkan Anda dengan salah satu pacar si Zora yang dibintangi oleh Aliando Sarif. Dia bernama Aksan. Ini bebenguknya. Menurut Aksan sendiri, Elma ada baiknya mereka bawa ke paranormal kenalan bapaknya dulu. Siapa tahu dengan bantuannya Elma bisa sembuh dari ini semua. Namun Zora sendiri tak setuju dengan rencana tersebut karena ia belum percaya 100% dengan keadaan yang dialami oleh adiknya saat ini. Semuanya masih percaya papaku tuh bunuh diri. Setelah melihat bukti semalam bahwa semua penglihatan Elma selama ini benar, Zora pun akan mengikuti permintaan si Aksan untuk pergi menghampiri paranormal yang mereka berdua kemarin bicarakan, di mana paranormal tersebut adalah Mbak Sekar sendiri. dari kita. Lalu apa yang membuat orang itu menjadi... Maaf, Bu. Kami pulang. Sesampainya di dalam, mereka pun bertanya apa yang sebenarnya Elma alami, dan Mbak Sekar pun menjawab bahwa Elma adalah anak manusia yang berbeda dengan anak lainnya karena ia mempunyai kelebihan seperti bisa melihat masa depan, berkomunikasi dengan hantu, melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Mendengar semua cerita Mbak Sekar itu, Zora pun mengajak Elma pergi saat itu juga karena ia tahu persis apa yang dialami oleh Elma adiknya tak sesuai dengan apa yang Mbak Sekar ceritakan. Apapun yang bilang sama Bu Sekar itu konyol. Sekarang kamu masuk kamar. Singkat cerita, malam pun poek kembali ke Elma yang gak bisa tidur saat ia melihat bayangan yang berdiri tepat di balik jendela kamarnya. Entah siapa itu, Elma yang trauma dengan kejadian kemarin pun berusaha melarikan diri sekaligus memanggil Zora kakaknya. Tetapi tiba-tiba karena kasihan dengan adiknya, Zora pun alih-alih menghampiri Mbak Sekar dan berniat akan membuka kembali semua kelebihannya, sehingga dari situlah Zora pun mengingat kembali semua masa lalunya. Atas izin yang menutup tirai mata anak ini dari apa yang tidak semestinya di... 2 hari 2 malam setelah Mbak Sekar berhasil membuka mata batin Zora, Zora pun pingsan tak sadarkan diri. Namun setelah Zora bangun dari pingsannya, ia pun ditelepon oleh karyawan kerjanya dan menyuruh Zora agar datang cepat ke kantor karena lukisan buatannya sedang bermasalah. Kembali ke Elma yang masuk ke dalam WC dengan beralasan ingin mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat maghrib. Tetapi suasana pun tiba-tiba berubah ketika Elma merasa ada sesuatu yang mengintipnya. Sempat si Elma akan memastikannya, tetapi tiba-tiba
Dari teriakan Elma itulah Jora dan Mbak Sekar pun cepat menghampirinya. Namun setelah mereka sampai di tempat si Elma, Jora pun pelanga-pelongo saat melihat adiknya dicekik oleh sosok si Widuri. Tak mau membiarkan Elma tewas sia-sia, Mbak Sekar pun cepat mengusir Widuri dengan menggunakan tasbih miliknya. Saya kira Widuri di sini sudah musnah, tapi menurut Mbak Sekar sendiri, Widuri masih ada di sekitar rumah ini, di mana Mbak Sekar ancang-ancang menyuruh Widuri agar keluar dan menghadapinya sekarang juga. Tentu dari perkataan Mbak Sekar itulah membuat kemarahan Widuri tak terbendung, sehingga inilah yang terjadi. Di malam harinya tepat Mbak Sekar ingin pergi melanjutkan misinya membantu Jora dan adiknya. Dari situlah Dava, anak laki-lakinya pun alih-alih mengatakan jika ibunya sama sekali tidak merasa kehilangan atas kematian anak perempuannya dan lebih memilih keluar untuk membantu orang lain, di mana si ibu pun menjawab, bukan tidak sedih, tetapi sebenarnya ia tak mau mempunyai kelebihan seperti ini karena jika tidak ada seseorang yang membutuhkan bantuannya, si ibu harus membantunya bagaimanapun kondisinya. Bagaimanapun kondisinya gitu. Aku minta maaf. 1 jam kemudian ketika Mbak Sekar menghampiri Jora bersama Aksan, Jora pun menceritakan jika ia merasa kalau ada penglihatan yang penting, sehingga Mbak Sekar yang penasaran pun menyuruh Jora menggunakan kelebihannya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jangan capek-capek jaga kandungannya kan. Jadikan saya, suami saya, dan Dunia akan jadi sangat mengerikan. Iya juga, Mi. Di tengah si Aksan menangis itulah, Mbak Sekar pun menyuruh si Aksan untuk pergi mengambil jasad Widuri di belakang rumah si Jora secepatnya, karena dengan cara itulah mereka bisa menghancurkan sosok Widuri agar Widuri bisa kembali ke alamnya. Udah digali semuanya. Sudah. Berhasil membawa jasad Widuri, Aksan malah mengalami sebuah kecelakaan yang membuat semua tubuhnya tak berdaya, sementara Mbak Sekar dan Jora pun saling mengumpulkan kekuatan untuk mencegah si Widuri masuk di tubuh si Elma, karena di jam segini adalah jam Widuri sering mengganggu si Elma sendiri. Dan ya, Jora pun tak kuat dengan energi yang diberikan oleh Widuri, hingga membuat Jora pun mengalami sebuah kesurupan, atau lebih tepatnya Widuri sudah berhasil masuk sekaligus menguasai tubuh si Jora saat itu juga. Jadi kakak adik. Kehabisan ide untuk mencegah Widuri masuk di tubuh si Jora, Mbak Sekar dan Dava hanya bisa pelanga-pelongo ketika melihat kesombongan Widuri setelah ia berhasil menguasai tubuh si Jora ini. Bahkan sialnya, Widuri menyuruh Dava agar menghidangkan makan malam sekaligus menyuruh Dava menemani ia makan. Tak hanya menyuruh menemaninya makan, Widuri juga mengajak Dava melakukan HS atau singkatan dari hubungan seksual dengan beralasan supaya dengan kehamilan Widuri bisa membuat peradaban baru di dunia ini dan dirinya bisa hidup abadi di dalam tubuh si Jora saat ini. Sebagai pria tampan di film ini, Dava yang tak mau diperkosa oleh hantu pun berusaha membanting Widuri di atas meja makan. Melihat itu semua, Mbak Sekar pun cepat-cepat mengambil kesempatan untuk mengikat si Widuri, namun rencana tersebut gagal karena kekuatan mereka tak mampu menghentikannya. Di tengah suasana semakin mencekam, datanglah si Elma dengan membawa bingkisan putih yang berisi rangka dari jasad si Widuri ini. Tepat ketika si Widuri akan mengambil bingkisannya, Mbak Sekar pun cepat melempar bingkisan itu ke dalam api dan membuat si Widuri lenyap saat itu juga. Dan setelah itu guys, film pun sudah berakhir. Itulah kisahnya guys. Bagaimana sih dengan kisahnya? Sangat menegangkan sekali. Mungkin segitu aja yang bisa Oji sampaikan pada video kali ini. Semoga kalian terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu, like, komen, dan share videonya. Oke guys, saya Oji Repet mau cabut dulu. Bye-bye.